Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya berharap bahwa saudara bisa intens dan mencoba untuk menyimak secara seksama materi yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Materi yang sangat inti untuk kita bisa pahami adalah di mana materi ini adalah terkait dengan bagaimana kita melihat hukum sebagai alat kejahatan. Bagaimana sih hukum itu sendiri itu dapat dijadikan sebagai alat kejahatan? Maka di sini kita bisa melihat adalah yang pertama bahwa ada beberapa varian. Law as a tool of crime itu adalah perbuatan jahat dengan menggunakan hukum sebagai alatnya. Apa artinya di situ? Bahwa perbuatan jahat dengan menggunakan hukum sebagai alatnya itu adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan yang sesungguhnya adalah perbuatannya itu jahat. Akan tetapi secara hukum dia tidak salah karena memang tidak dilanggar hukum. Ukurannya untuk kemudian salah seseorang itu karena hukum tidak menghendaki atau hukum menyalahkan. Tetapi ini tidak, hukum tidak menyalahkan. Tapi dengan menggunakan hukum sebagai alat kejahatan itu, maka dengan adanya hukum itu maka dia sewenang-wenang untuk melakukan suatu tindakan hukum itu. Nah, terus dari situ kemudian sulit untuk dilacak dia mereka karena diselubungi oleh hukum dan berada dalam hukum. Untuk melacak kesalahannya, melacak ke masalahnya itu agak sulit dilacak kejahatannya. Kenapa? Karena kemudian ada hukum yang mencoba untuk memberikan sebuah justifikasi legitimasi bahwa dia adalah benar suatu tindakan tersebut. Nah, untuk itu kemudian kita lihat adalah siapakah kemudian yang dimaksudkan sebagai perbuatan itu. Siapakah yang biasa melakukan perbuatan untuk kemudian hukum itu dijadikan sebagai alat kejahatan? Yang pertama adalah itu yang disebut dengan judicial activism. Nah, siapakah judicial activism itu? Adalah kecenderungan hakim mengembangkan atau memperluas pengertian hukum. Jadi hakim ini adalah mencoba untuk mengembangkan atau memperluas hukum atau peraturan konstitusi yang berlaku dengan menggunakan interpretasi sendiri menurut pendapatnya. Jadi kemudian memang betul bahwa hakim itu adalah diberikan kemerdekaan dan kuasa untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan sebelum kemudian memutuskan suatu perkara. Tetapi sesungguhnya kalau hakim bermaksud untuk kemudian mengembangkan atau kemudian memperluas makna hukum oleh karena interpretasi yang tidak berdasar pada sebuah norma-norma nilai hukum itu sendiri, maka kemudian itulah sehingga bisa dikatakan sebagai hakim yang melakukan judicial activism. Nah, apalagi yang lain adalah kecenderungan para penegak hukum untuk mengarah ke upaya memperluas mempersempit pengertian peraturan hukum, ketetapan konstitusi di luar kehendak pembuat peraturan hukum. Artinya apa? Memang betul bahwa para aparat memang betul berhak untuk menafsirkan suatu peraturan perundangan. Hakim bisa memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya, akan tetapi sebenarnya adalah untuk mengukur apakah kemudian memperluas dan mengembangkan hukum itu di luar daripada kehendak pembuatnya, maka tentu kita harus melihat ukuran salah benarnya suatu hakim atau aparat itu kita harus melihat namanya risalah sidang. Risalah sidang itu, saudara-saudara sekalian, kita dapat melihat di situ apa-apa yang kemudian menjadi ukuran keberlakuan hukum itu. Niatnya dibikin aturan itu apa? Lihat di risalah sidangnya. Nah, itu yang saudara-saudara sekalian harus pahami sampai di situ. Apalagi yang lain adalah judicial crime. Judicial crime ini kejahatan yang dilakukan aparat penegak hukum yang salah menggunakan jabatannya yang buat orang bersalah atau tidak. Jadi judicial crime ini terkadang seseorang itu menggunakan jabatannya atau terkadang aparat itu menggunakan jabatannya untuk kemudian menjustifikasi seseorang itu bersalah atau tidak. Sebagai sebuah contoh, mungkin Anda pernah berjalan misalnya di jalanan lalu kemudian ada sweeping, ya.
Karena Anda adalah orang hukum, tahulah yang namanya undang-undang tentang lalu lintas. Anda belajar tentang lalu lintas, Anda berdebat di pinggir jalan, di area sweeping tersebut. Nah, kemudian dalam perdebatan itu ternyata Anda secara argumentasi hukum Anda benar dan atau boleh Anda cenderung menang. Tetapi terkadang mungkin yang Anda hadapi adalah Anda jangan melawan petugas gitu. Nah, terkadang kan kita menemukan, jangan Anda melawan petugas, padahal ya sebenarnya kita tidak melawan petugas, cuman kan kita ini ada bekal ilmu tentang hukum yang dipelajari di kampus oleh dosen, oleh baca buku, sehingga kemudian argumentasi kita mengatakan bahwa saya tidak bersalah karena undang-undang mengatakan demikian misalnya. Tapi yang dihadapi itu adalah melakukan judicial crime dengan mencoba untuk menggunakan jabatannya yang biasanya kerap mengatakan, Anda ini kalau memang Anda benar tapi Anda telah melakukan tindakan yang melawan petugas misalnya. Nah itu. Kemudian saudara-saudara sekalian, juga adalah Anda kita temukan yang disebut dengan hukum sebagai alat kejahatan itu adalah criminal lawyer. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan beranggapan bahwa hukum itu hanya ditafsirkan kejahatan menggunakan hukum itu hanya orang-orang aparat penegak hukum, tapi juga di sini dimaksudkan adalah lawyer atau pengacara. Bagaimana sih ciri-ciri daripada criminal lawyer itu? Yaitu adalah di mana dia adalah pengacara itu adalah dia ada melakukan dia menjadi langganan para penjahat yang dan penjahat terorganisir merekayasa alibi, biasa melahirkan suatu tindakan yang kemudian mencoba-coba itu merekayasa alibi, kemudian mempengaruhi polisi dalam membuat berita acara, menakut-nakuti saksi, menyuap hakim, mengancam hakim. Kalau kemudian kita mencoba untuk mencontohnya yang dimaksud dengan merekayasa alibi, saudara adik-adik sekalian, mungkin Anda pernah dengar yang kemudian ada seseorang politisi yang kemudian pengacaranya muncul di televisi mengatakan bahwa klien saya itu habis tabrakan di atas mobil dan kepalanya itu sebesar bakpao gitu, yang buncit kepalanya di sini kena benturan di atas dalam mobil, kena benturan tabrak tiang listrik. Nah, sesungguhnya dari perbuatan tersebut sebenarnya bagi saya seorang pengacara itu kan dua tugasnya, adalah menjadi advis atau mendampingi, yang kedua adalah menjadi konsultan. Sesungguhnya bagi saya sudah terlalu jauh kalau misalnya pengacara mencoba untuk berbicara di depan media kemudian mengatakan bahwa misalnya mengatakan bahwa klien saya tidak salah. Wah, itu bagi saya tidak etis. Kemudian kalau seorang pengacara mengatakan bahwa kliennya tidak salah, artinya pengacara kan tugasnya Anda mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi untuk mendukung dalam tahapan persidangan. Tidak perlu Anda berbicara di depan media. Soal salah benarnya orang kan nanti hakim yang putuskan. Tugas Anda adalah membantu klien untuk kemudian mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Itu aja. Gitu. Cuma kan terkerap kita temukan. Nah, ajaran seperti ini kemudian hingga kita turunkan, kita berkehendak dan bermaksud bahwa saudara-saudara sekalian, ketika Anda menjadi pengacara, maka ada suatu yang disebut dengan criminal lawyer. Kita menghendaki Anda tidak berada pada posisi sebagai criminal lawyer tersebut ketika Anda sudah menjadi sarjana hukum. Apa yang dimaksudkan itu? Bahwa janganlah kemudian melakukan merekayasa alibi, mempengaruhi polisi dalam membuat BAP, janganlah kemudian menakut-nakuti saksi, janganlah kemudian menyuap hakim sampai mengancam hakim. Ketika kemudian itu yang Anda lakukan, maka itulah kemudian yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan kriminal lawyer yang menggunakan hukum sebagai alat kejahatan. Termasuk bagi saya adalah saya harus mengatakan bahwa bukan hanya sebenarnya pada posisi-posisi polisi, jaksa, hakim, termasuk adalah dosen. Saya sendiri misalnya, kalau kemudian saya mencoba untuk mengancam mahasiswa, memaksa mahasiswa dengan mengiming-imingi nilai tinggi, mengancam nilai rendah, maka itu bagi saya adalah criminal professional lecture. Criminal lecture. Bagi saya itu suatu perbuatan kriminal juga kalau misalnya saya katakanlah memaksa Anda untuk membeli buku saya, memaksa Anda untuk kemudian melakukan katakanlah menyuruh Indah misalnya bawa ayam di rumah saya, mensuruh Indah bawa bawa makanan ke rumah saya,
Kalau tidak membawa, ya mungkin nilainya misalnya tidak lulus atau rendah, ya. Imam misalnya saya suruh kemudian membawa membawa uang ke saya. Kalau imam tidak bawa uang, maka saya akan mengancam nilainya tidak lulus atau nilai rendah. Itu bagi saya adalah suatu bentuk-bentuk criminal lecture, kriminal yang dilakukan oleh para dosen atau kriminal yang dilakukan para profesional dalam rangka untuk kemudian bekerja tidak berdasarkan pada tanggung jawab sebagai profesi. Dan tentu bagi saya bahwa profesional itu kan selain bertanggung jawab kepada institusi, maka juga adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama di dalam memahami yang namanya kriminal-kriminal di dalam suatu perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara profesional. Terus kemudian ada lagi disebut dengan extrajudicial crime. Lembaga yang terbentuk karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Saudara-saudara sekalian, terkadang muncul dan terngiang di telinga kita bahwa misalnya ada kelompok-kelompok yang terbentuk misalnya seperti tindakan sporadis tanda kutip ya, yang dilakukan misalnya FPI dulu, lalu kemudian mencoba untuk melakukan suatu tindakan dengan menghadiri para tempat-tempat hiburan malam ketika hendak melaksanakan ibadah puasa atau masuk bulan Ramadan. Nah, itu kemudian dibentuk karena salah satu bentuknya karena ketidakpuasannya terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang ada sekarang ini, misalnya seperti itu. Itu adalah ciri daripada extrajudicial crime. Lembaga yang terbentuk karena ada ketidakpuasan lembaga tersebut atau masyarakat terhadap kinerja daripada penegak hukum. Kemudian adalah masyarakat tidak percaya ya, integritas moral para penegak hukum karena aparat telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Jadi terbentuknya itu karena mereka tidak percaya dengan masyarakat lagi. Maka itu juga merupakan suatu bentuk extrajudicial crime. Apa idealitas daripada itu untuk kita tidak masuk dalam extrajudicial crime? Istilahnya bahwa walaupun kondisi kejahatan apapun yang kita temukan, maka tentu kita harus kembalikan kepada negara, kembalikan kepada pemerintah sebagai pihak-pihak yang berkewenangan untuk memproses dia secara hukum dan untuk mencapai suatu keadilan. Kita jangan dan tidak boleh untuk melakukan suatu tindakan bermain hakim sendiri. Itu kira-kira stressingnya yang dimaksud. Selanjutnya adalah judicial activism. Judicial activism itu adalah kecenderungan hakim mengembangkan atau memperluas pengertian hukum dan peraturan konstitusi seperti tadi judicial crime atau activism interpretation menurut pendapatnya. Jadi ini mencoba untuk memaksakan pendapatnya tanpa kemudian menggali pendapat-pendapat lain, menggali norma-norma, menggali kaidah-kaidah, dia hanya mencoba untuk memberikan sebuah tafsiran-tafsiran terhadap hukum dengan berlandaskan pada sebuah pikirannya yang dia gunakan sebagai alat ukur. Yang sesungguhnya itu juga merupakan suatu tindakan yang disebut dengan judicial crime. Kemudian adalah kecenderungan para penegak hukum untuk mengarah ke upaya memperluas atau mempersempit pengertian peraturan hukum dan konstitusi di luar kehendak atau pembuat hukum seperti yang saya jelaskan tadi ya dari awal. Ini pengertian judicial crime sama dengan tadi. Jadi kita hanya sampai sebenarnya yang saya mau bahas pada kesempatan ini itu hanya sampai pada pengertian daripada extrajudicial crime. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang singkat ini kepada kita semua sebagai sebuah referensi bahwa sesungguhnya di dalam sosiologi hukum itu kita mempelajari namanya hukum sebagai alat kejahatan atau yang disebut dengan law as a tool of crime. Law as a tool of crime ini ternyata sosiologi hukum mencoba untuk mengkaji di mana posisi-posisi para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan para tindakan profesional itu untuk kemudian menggunakan hukum itu untuk menggolkan kepentingannya, menggolkan pikirannya, dan menggolkan untuk menguntungkan kelompok dan cenderung merugikan pihak-pihak lain. Nah, untuk itu kemudian kenapa ini kita perlu untuk kemudian kita membahas dan kita memahami, karena saudara-saudara sekalian, insya Allah dengan berapa tahun kemudian Anda sudah selesai menjadi sarjana hukum, tentu paling tidak Anda berada pada suatu profesi. Apakah Anda akan melanjutkan untuk menjadi polisi? Apakah kemudian Anda akan menjadi jaksa? Apakah Anda akan menjadi hakim? Apakah Anda kemudian menjadi pengacara?
menjadi konsultan hukum, dan bahkan mungkin juga Anda akan bisa mengikuti profesi yang seperti yang saya geluti selama ini menjadi dosen. Maka ingat bahwa profesi yang kita lakukan itu, maka ada rel-rel etika yang kita harus lakukan supaya kita tidak mencoba menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan dan kejahatan. Nah, sebagai sebuah contoh juga halnya adalah kita melihat misalnya adanya suatu tindakan-tindakan seseorang yang menggunakan label juga, label di dalam simbol-simbol untuk kemudian meloloskan dia punya perjalanan. Katakanlah misalnya ketika seperti mobil Anda yang Anda pasangi di DD gambar Garuda, yang Anda dipasangi di DD Anda itu gambar gambar apa namanya itu lencana atau gambar warna yang emas itu, gambar Garuda di diri Anda, itu bagi saya suatu tindakan-tindakan juga untuk kemudian melakukan suatu tafsiran yang dapat ditafsirkan bahwa eh, untuk bisa meloloskan perjalanannya supaya dia bebas vaping, dia tidak lagi ditahan ketika ada sipil di pinggir jalan. Nah, tindakan-tindakan seperti itu juga terkadang kirap ketemukan kalau kita naik motor di jalan, kita kemudian naik mobil. Ada kita melihat adanya orang-orang tertentu yang lencana-lencana itu yang tadinya ditaruh di dada, tapi mereka taruh di DD mobilnya atau di plat motornya, di plat mobilnya, di depan, di belakang, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ketika menghadapi aparat polisi yang sedang berjaga dan kemudian melakukan sweeping di pinggir jalan, cenderung mereka lolos. Kenapa? Karena dia menggunakan label di situ. Nah, inilah kemudian saudara-saudara sekalian, tentu hal seperti ini yang ketika kita semua itu dilakukan, maka cenderung perbuatan-perbuatan seperti itu akan bisa menjadikan sebagai hukum sebagai alat kejahatan. Karena kenapa kita mengatakan hukum sebagai alat kejahatan? Karena penafsirannya bahwa sesungguhnya hukum itu adalah tools. Hukum itu alat. Alat itu seperti apa ya? Seperti misalnya katakanlah kalau Anda ke dapur, maka tentu Anda mendapatkan namanya pisau dapur. Tapi ingat, pisau dapur ini karena dia adalah alat untuk mengupas tomat, untuk kemudian mengupas bawang merah, mengupas bawang putih, tetapi ingat, pisau itu karena dia adalah alat bisa saja Anda pakai untuk membunuh kucing, Anda bisa saja menggunakan untuk membunuh anjing, atau bisa saja menggunakan alat itu. Jadi ke sembarang tempat yang tidak sesuai dengan tempatnya. Olehnya itu hukum juga seperti itu. Dengan adanya hukum seperti ini, karena dia adalah alat, maka orang yang pegang itu hukum, maka kemudian dapat saja menjadikan hukum itu untuk kemudian dipakai pada hal yang keliru atau hal-hal yang salah. Untuk itu perlu dipelajari ini law as a tool of crime di level-level mahasiswa seperti sekarang ini, untuk menjadi antisipasi, menjadi kemudian pengawas, untuk menjadi sebuah bagian untuk mencoba untuk menambah khasanah pengetahuan kita. Sekiranya Anda nanti ketika menjadi sarjana hukum, itu hukum betul-betul Anda tempatkan sesuai dengan tempatnya, sehingga ketika Anda tempatkan hukum itu sesuai dengan tempatnya, maka tentu hukum itu akan mendapatkan suatu tindakan atau dapat bermakna dan dapat dirasakan masyarakat dengan cara yang adil. Karena penegakan hukum itulah, dengan cara penegakan hukum itulah kita dapat menemukan hukum yang adil-adil, seadil-adilnya. Kita tidak dalam perspektif hukum, agak berat kita untuk menemukan suatu keadilan tanpa adanya hukum yang ditegakkan dengan seadil-adilnya atau sebaik-baiknya. Untuk itu, karena walaupun hukum itu adalah jalan untuk menuju keadilan, tetapi karena hukum itu juga adalah tools, hukum itu adalah alat, maka alat dapat saja digunakan dan dipakai untuk kemudian melakukan suatu tindakan di luar daripada kehendak dan tujuan hukum sendiri, maka niscaya tindakan seperti itu akan tidak mungkin menemukan hukum di kancah keadilan. Saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian saya hormati, saya pikir seperti itu yang saya bisa gambarkan kepada kita semua, dengan harapan bahwa ke depan Anda bisa menjadi suatu bagian yang penting di dalam negara kita ini, untuk kemudian menjadikan negara kita ini tetap berada pada konsep negara hukum, memposisikan hukum sebagai supreme,
menjadikan hukum sebagai sebuah alat untuk kemudian mencapai keadilan itu. Itulah mindset yang dimaksud dengan hukum untuk kita semua pelajari. Sekian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.